Bagi saya, umat Islam terbelakang. Dan keterbelakangan umat Islam itu terjadi karena menurut saya kesalahan cara berpikir banyak. Dia sedang terkendala atrofi otak, atau bisa dikatakan gangguan saraf otak dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Ini analisa saya. Jadi apa itu atrofi otak? Jadi ketika ukuran otak mulai menciut, mulai mengecil seperti ini. Artinya, kalau misalkan orang yang di video tersebut tadi mempunyai persoalan dengan atrofi otaknya, ingin dibedah kepalanya, bisa sekali dengan ilmunya yang ditularkan, disebarkan, yang didapatkan dari Al-Zahrawi yang berada di dalam deretan ilmuwan-ilmuwan muslim yang mempunyai jasa besar terhadap dunia ini. Padahal dia tidak paham tentang bagaimana dia harus mengatur pemerintahan misalkan. Bagaimana dia duduk di kementerian misalkan. Kacau balau. Adanya adalah akrobat-akrobat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yaitu akrobat-akrobat politik kalau orang-orang politik mengatakan. Ada hidangan takdir dari Allah yang harus kita terima ini. Nah, saya ngobrol singkat sama beliau. Intinya, tanah ini hanya kurang sekitar berapa tadi Ustaz? 360 juta. Hanya kurang sekitar 360 juta. Saya langsung gerak cepat. 360 juta itu kalau dipotong menjadi 500 ribu, dibagi menjadi 500 ribuan, itu hanya butuh 700 orang. Ayo, siapa yang mau ambil bagian ini? 700 orang ini. Bismillah, saya ngawali. Hari ini saya ngambil 5 juta. Takbir. Allahu Akbar. Saya ngambil 5 juta, berarti 5 juta itu dapat berapa? 500 kali berapa itu ya, hitung sendiri. Ya, ini motivasi ya, kalau begini sifatnya motivasi. Nanti ada pribadi yang tidak perlu diupload. Nah, itu nanti hubungan saya dengan Allah, dengan beliau. Yang saya upload ini untuk motivasi. Saya ambil 5 juta, berarti kalau nggak salah 10 kapling saya, 10 meter lah. Kurang lebihnya begitu. Ayo teman ya, saudaraku, singkatnya begini. Saya butuh 700 orang. Satu orangnya 500 ribu. Insya Allah 500 ribu itulah nanti harta yang akan menerangi dirimu di alam barzah. Insya Allah begitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Benteng Akidah, sahabat sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu cara, tanda-tanda orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, cara mereka berbagai macam beraneka ragam. Di antaranya adalah di dalam surat At-Taubah ayat 32 Allah mengatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun. Al-ayah. Yang kesimpulannya arti tersebut mengatakan bahwa mereka, orang-orang kafir, ingin menghancurkan Islam, ingin menghabisi syariah dan sunnah dengan berbagai macam cara. Di antaranya adalah biafwahihim, dengan pernyataan mereka, dengan statement mereka, dengan media-media mereka, dengan metro-tifu mereka misalkan. Maka Allah tetap akan menjaga agama kita. Allah tetap akan menegakkan yang namanya syariat dan sunnah dan menjaganya sampai kapanpun insya Allah. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nura walau karihal kafirun. Akan semakin sempurna cahayanya, akan semakin bagus pelaksanaannya walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir tidak akan pernah ridha dengan hal ini semuanya. Baik, lebih jauh soal ini Imam Abu Ja'far mengatakan di dalam tafsir At-Tabari bahwa tafsir ayyutfi'u nurullah bi afwahim, maksudnya memadamkan cahaya Allah dengan afwahim itu bagaimana? Yakni annahum yuhawiluna bitakdzibihim bidinillahi alladzi bata'asa bihi rasulah. Jadi bagaimana mereka menyebarkan kebohongan-kebohongan, pembohongan publik, hoax disebarkan di mana-mana tentang Islam, tentang peradaban, tentang sejarah, tentang ekonomi Islam. Katanya terpuruk, katanya mengadopsi ini dan itu, katanya cadar misalkan kata si Abu Janda. Ini katanya mengadopsi budaya orang Yahudi dan lain sebagainya. Bitakdzibihim bidinillah, dia berbicara kebohongan tentang agama Allah. Entah apa itu unsurnya, nanti akan kita kupas ke belakang. Dan diantaranya lagi kata Imam Abu Ja'far, wasaddihimin nas anhu bi alsinatihim. Di antaranya yaitu dengan berbagai macam komentarnya. Jadi dia meracuni pemikiran manusia dengan komentar-komentar yang dilontarkan di publik, dilontarkan di media sosial dan lain sebagainya.
Mereka ingin ayyubtulu, ingin membatalkan keimanan orang-orang Islam, ingin menghabisi kepercayaan dan simpatik orang-orang terhadap Islam, yaitu tentu dengan cara-cara mereka, cara-cara kejahatan mereka. Kemudian Allah akan terus menjaga cahaya dan sinar agama ini. Artinya ya'lu dinuh wa tadhhuru kalimatuh. Kalimatnya tetap diperjelaskan, ditampakkan kejelasan kebenaran. Kemudian apa kata Imam Abu Ja'far tentang wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah. Jadi Allah akan tetap membiarkan cahaya agama Islam ini terus bersinar sampai kapanpun. Ya'lu dinuh. Semakin tinggi agama ini, semakin berharga kalimat-kalimat hak yang diberikan oleh Islam, yang ditebarkan oleh Islam sebagai rahmatan lil alamin. Tapi bukan semua agama. Semua agama rahmat bagi alam ini adalah pernyataan yang membingungkan dan menyesatkan tentunya. Tidak ada dasarnya. Yang dimaksud rahmatan lil alamin itu adalah Islam. Nah, kemudian Imam Abu Ja'far di dalam ayat tersebut, dalam tafsirnya disampaikan bahwasanya bagaimana caranya Allah ya'ballahu illa ayyutimma nurah tersebut, menyempurnakan cahaya Islam tersebut, yang pasti adalah ya'lu dinuh wa tadhhuru kalimatuh, semakin diperjelas, diperindah, diangkat agamanya, wa yutimmul haq alladzi ba'atsa bihi rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang mana keindahan-keindahan, pesona-pesona kebenaran yang diberikan, yang diutuskan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin ditampakkan, walau karihal kafirun, meskipun orang kafir tidak akan pernah ridha. Yang dimaksud al-kafirun di sini menariknya adalah bukan cuma mereka di luar Islam, akan tapi jahidiyah al-mukadzibina bih. Mereka yang berbohong tentang keberadaan keniscayaan Islam, tentang kejayaan Islam, ternyata disampaikan katanya sejak dulu sampai sekarang terpuruk, kemudian tidak pernah akur dan lain sebagainya, sebagaimana kita lihat dalam video orang-orang yang ingin menghancurkan Islam seperti berikut ini. Orang bertanya pada saya, kenapa sih saya itu sering mengkritik cara beragama orang-orang Islam? Jawaban saya sederhana. Alasan utama saya mengkritik orang-orang Islam adalah karena saya tidak ingin umat Islam terus terbelakang, tertinggal, terpuruk. Jujur deh, dunia Islam itu parah, penuh konflik, cekcok, bodoh, berantakan, ilmu pengetahuan yang tertinggal, teknologinya bergantung pada barat, miskin, tidak menghargai HAM, dan seterusnya. Pokoknya parah, parah. Kalaulah ada negara yang kaya, ya karena memang ditakdirkan Tuhan punya sumber daya alam gratis seperti minyak. Tapi minyak yang mereka miliki suatu saat akan habis, dan mereka akan kembali mengulang cerita serupa dengan negara-negara Islam lainnya, tertinggal. Bagi saya, umat Islam terbelakang, dan keterbelakangan umat Islam itu terjadi karena menurut saya kesalahan cara berpikir banyak orang Islam. Baik sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, Anda perhatikan baik-baik dalam video tersebut bagaimana orang yang ingin mengomentari sebuah hal yang di luar dari pengetahuannya, bagaimana lisan itu tidak bertulang menyihir orang-orang awam. Jangan terkecoh. Mari saya akan menyampaikan dua uraian atau dua analisis atau dua analisa saya tentang si Ade semacam ini. Jadi menurut saya adanya orang semacam ini adalah satu tanda akhir zaman sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang kedua adalah faktor kesehatan otak. Baik, yang pertama kita urai. Bagaimana saya mengatakan tanda-tanda akhir zaman adalah munculnya orang-orang semacam video tersebut. Disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW melalui riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW sayati 'ala an-nas sanawatun khadda'atun yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Dikatakan oleh para sahabat, wa ma ruwaybidah Rasul? Ar-rajulu tafi yatakallamu fi amril 'amah. Shadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Kata Nabi, bagaimana akan datang suatu saat di zaman umatku pada tahun-tahun yang penuh dengan kekacauan, membingungkan dan lain sebagainya, di mana di masa itu yusaddaqu fil kadzib, orang-orang yang bohong diberikan kepercayaan, dibenarkan. Orang yang benar dianggap bohong. Kemudian wa tamun fihal kha'in, orang yang berkhianat diberikan amanah, diberikan jabatan, diberikan kedudukan, padahal dia tidak paham tentang bagaimana dia harus mengatur pemerintahan misalkan, bagaimana dia duduk di kementerian misalkan. Kacau balau. Adanya adalah akrobat-akrobat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yaitu akrobat-akrobat politik kalau orang-orang politik mengatakan. Dan kita lanjutkan dalam hadis tersebut, wa yukhawwanu fihal amin, orang yang beramanah,
orang yang mempunyai amanah, orang yang dipercaya, ini malah dianggap khianat dan dikucilkan, bahkan dikriminalisasi. Ini di akhir zaman, kata baginda Rasulullah. Dan tidak cukup di sini. Ini masuk pada poin yang saya sampaikan tadi. Akhir zaman adalah munculnya orang-orang atau makhluk semacam di video tersebut tadi, yaitu wayantiqu fiha ruwaibidah. Di zaman itu, di masa itu akan hadir, lahir ruwaibidah. Sahabat bertanya-tanya, sahabat penasaran, apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Ar-rajul tafi yatakallamu fi amril amah. Orang yang bodoh, orang yang tidak punya pengalaman, orang yang tidak mempunyai pengetahuan, orang yang dungu tapi dia berbicara di segala hal. Entah itu tujuannya adalah mengelabuhi, entah itu tujuannya adalah untuk menjual diri dan lain sebagainya. Wallahu alam. Ini adalah satu analisa. Yang kedua, menurut saya, dia sedang terkendala atrofi otak, atau bisa dikatakan gangguan saraf otak dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Ini analisa saya. Jadi apa itu atrofi otak? Jadi ketika ukuran otak mulai menciut, mulai mengecil seperti ini. Ini yang dimaksud dengan atrofi otak. Lebih jelasnya, lebih detailnya adalah hilangnya sel dalam jaringan neuron otak yang menyebabkan ukuran otak menciut semakin kecil seperti ini. Menciut, ya istilahnya. Itu semakin kecil dan tidak sama dan jauh dari ukuran aslinya yang telah Allah berikan dari awal. Ini yang dimaksud dengan atrofi otak. Dan ini terjadi pada seluruh atau area otak tertentu atau vokal yang menyebabkan seseorang dapat kehilangan fungsi otak pada umumnya, atau bisa dikatakan blank, atau hang, atau dikatakan error, dan lain sebagainya. Kenapa saya mempunyai analisa semacam itu, bahwa si adik ini mempunyai satu kendala, satu keluhan atrofi otak? Karena dia tidak paham atau tidak sadar atau tidak tahu. Tapi saya lihat dari rekod pendidikannya, dari perjalanan pendidikannya, tentu dia tahu terhadap sejarah yang ada, berkembangnya Islam, majunya Islam. Ilmuwan-ilmuwan Islam berada di zaman keemasan Islam. Bukan seperti yang disampaikan oleh si adik tersebut. Coba kita lihat, kita buktikan sekarang bagaimana Ismail Al-Jazari yang hidup 1000 tahun yang lalu. Beliau seorang insinyur, matematikawan, punya karya robotik pertama di dunia. Ini adalah fakta yang telah ditutupi oleh mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab tentang sejarah keemasan Islam. Ada lagi yang bernama Ibnu Al-Haytami, seorang ahli, seorang ilmuwan, ahli di bidang optik, astronom, lain-lain. Beliau kebangsaan Arab, dan beliau yang memperbaiki konsep kamera obscura atau lubang jarum semacam ini, sampai yang dipakai oleh ade tersebut ngevlog. Ini salah satu adalah wujud daripada kejayaan Islam di masa lalu. Ilmunya yang luar biasa. Apa ini dianggap tidak ada? Ada lagi yang bernama Al-Idrisi, adalah seorang geografer dan kartografer yang lahir di Afrika Utara pada abad ke-12. Beliau mempunyai satu jasa kepada kita semuanya, bagaimana beliau mencetak, memproduksi peta dunia yang dikembangkan sampai saat ini. Al-Idrisi. Kemudian ada lagi Banu Musa. Banu Musa ada 3 bersaudara. Yang pertama namanya Ahmad, yang kedua namanya Muhammad, yang ketiga namanya Hasan bin Musa ibnu Syakir. Beliau hidup di Persia pada waktu itu, dan ada satu buku yang dipakai, dikembangkan sampai detik ini. Buku tersebut bernama Book of Ingenious Device, yaitu temuannya tentang perangkat-perangkat mekanik, terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan yang otomatis dan robotik dan lain sebagainya. Di antaranya misalkan bagaimana power window nih, kemudian bagaimana pintu bisa buka sendiri, bagaimana lift dan lain sebagainya. Pokoknya yang serba otomatis. Ini adalah salah satu jasa daripada ilmuwan muslim yang memberikan kontribusi keilmuannya, kontribusi kecerdasannya kepada dunia sampai saat ini. Anda harus tahu tentang ini semuanya, dan Anda patut bangga sebagai orang Islam. Al-Zahrawi pada abad pertengahan juga dijuluki sebagai bapak ahli bedah. Ini berlaku dari dulu sampai sekarang karena julukannya tidak tanggung-tanggung adalah ahli bedah dunia. Artinya, kalau misalkan orang yang di video tersebut tadi mempunyai persoalan dengan atrofi otaknya, ingin dibedah kepalanya, bisa sekali dengan ilmunya yang ditularkan, disebarkan, yang didapatkan dari Al-Zahrawi yang berada di dalam deretan ilmuwan-ilmuwan muslim yang mempunyai jasa besar terhadap dunia ini. Ada lagi, salah satunya adalah
Abbas ibnu Firnas. Nah, ini sangat penting kita pelajari dan ini sangat penting kita ungkapkan hari ini, bahwa penemu sistem dan percobaan terbang yang namanya diabadikan di salah satu kawah di bulan oleh NASA. Bayangkan, ini salah satu ilmuwan muslim yang menemukan sistem dan percobaan terbang sehingga sekarang dikembangkan dengan pesawat terbang, pesawat tempur dan lain sebagainya. Ini adalah kebanggaan bagi kita dan ini adalah sejarah dan fakta. Kemudian lagi ada namanya Ibnu Sina yang dikenal dengan Efisien. Di istilah baratnya, ini adalah tokoh Islam yang paling terkenal di dunia medis, terutama fisika, astronom, filsafat dan lain sebagainya. Masya Allah, luar biasa. Islam yang mempunyai sebuah motivasi bagaimana rahmatan lil alamin ditularkan oleh baginda Rasul, ditularkan oleh para sahabat, ditularkan oleh para tabi'in, ditularkan oleh para tabi'in sampai kepada ulama-ulama kita yang cerdas-cerdas hari ini. Masya Allah. Baik, dalam video tersebut juga disinggung bahwa dari dulu masa-masa Islam itu sangat terbelakang dan lain sebagainya. Kita lihat hari ini, kita buka faktanya hari ini. Supaya apa? Supaya paling tidak meskipun tidak sampai membelah otak untuk operasi otaknya, paling tidak kita bisa menyadarkan, membantu. Syukur-syukur dia bisa selesai tentang keluhan otaknya yang mengganggunya sampai saat sehingga dia lupa menyampaikan bahwa Islam dulu jaya sampai sekarang. Masya Allah. Ilmuwan-ilmuwan Islam yang luar biasa. Dan banyak lagi yang lainnya. Bisa kita lihat ada Muhammad bin Musa, kemudian Al-Khawarizm, kemudian Jabir bin Hayyan, kemudian ada Al-Biruni, Al-Kindi, Al-Baktani, dan lain sebagainya. Sejarah mencatat buku yang dikembangkan, sekitar 300 buku kedokteran yang dikembangkan, diterjemahkan sampai detik ini tersebar ke seluruh dunia. Nah, tadi juga disinggung di dalam videonya bahwa masa-masa Islam dari dulu sampai sekarang terpuruk dan lain sebagainya tidak akur. Anda lihat, coba perhatikan baik-baik. Supaya kita bisa mengingatkan dia. Kita bantu ingatkan, tidak perlu operasi otak. Supaya ini bisa membantu menyembuhkannya. Baik, mari kita buka dan kita ungkap saat ini bagaimana kejayaan Islam, masa-masa keemasan Islam, orang mengatakan begitu. Ini terjadi kurang lebih sekitar 500 tahun. Terjadi pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Ini masa kejayaan Islam, adalah masa ketika para filsuf, ilmuwan berkumpul pada waktu itu. Itu adalah sebuah periode ketika dunia Arab secara politis bersatu di bawah kekhilafaan yang dipimpin oleh salah satunya adalah Al-Ma'mun, kemudian Harun Ar-Rasyid, ya. Di mana dunia Islam pada waktu itu mengalami kemajuan yang luar biasa pesat tentang pengetahuan, sains, dan budaya yang juga berbagai macam lini kehidupan masyarakat menjadi kontributor besar sampai detik ini. Dan jauh daripada itu semuanya, secara tradisional, periode keemasan Islam tersebut yang mempunyai rentang antara abad 8 Masehi sehingga abad 13 Masehi, itu mempunyai banyak sekali ilmuwan-ilmuwan, sejarawan-sejarawan, kemudian para pejuang yang luar biasa. Dan ini tercatat pada tahun tersebut, pada masa tersebut, di dalam keemasan Islam tersebut ada satu perpustakaan yang bernama Baitul Hikmah. Ini adalah pusat studi, perpustakaan sekaligus universitas terbesar dunia pada saat itu. Nah, sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, di periode yang cukup panjang tersebut, yaitu kurang lebih 500 tahun, bisa dikatakan tidak ada peradaban lain di dunia yang bisa menandingi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di dunia Islam. Entah itu Eropa, kemudian Cina, India, dan semua negara. Tidak ada yang bisa menandingi majunya, pesatnya, dan masa-masa keemasan yang dimiliki oleh Islam. Sahabat channel Benteng Akidah, Anda perhatikan baik-baik bahwa kejayaan Islam ini tidak pernah akan sirna sampai saat ini. Ini adalah perjalanan untuk majunya Islam dan bangkitnya Islam. Di masa-masa dulu, periode tersebut Masya Allah luar biasa. Anda perhatikan di dalam video yang disampaikan, katanya di Timur Tengah kacau terus, perang terus, dan lain sebagainya. Maka saya sampaikan hari ini, saya sampaikan detik ini, bahwa jika Timur Tengah, negara-negara Arab, sumber munculnya Islam, tidak gaduh, tidak ribut, tidak perang, maka tidak sesuai dengan adanya ayat yang disampaikan tadi,
bahwa yuriduna ayyutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun. Ini ayat bagaimana di Timur Tengah adalah satu titik yang diserang, satu titik yang akan dihabisi oleh orang-orang kafir, supaya Islam mulai habis, Islam mulai punah, Islam mulai habis cahayanya. Ini adalah satu keniscayaan. Bagaimana Anda perhatikan, coba Anda banding-bandingkan, Anda pakai akal yang sehat. Suatu tempat akan menjadi gaduh ketika tempat itu menjadi satu incaran dari berbagai musuh. Dan musuh tidak akan pernah rela membiarkan tempat itu menjadi tenang dan damai. Seperti contohnya yang ada di Timur Tengah. Maka bagaimanapun kita jangan sampai menjelek-jelekkan Arab. Meskipun di Arab terjadi peperangan seperti itu, ini adalah upaya mereka untuk mempertahankan Islam. Itu adalah hasil dari upaya untuk memfitnah Timur Tengah terus. Dikasih dia penyusup, dikasih dia invasi-invasi yang menghancurkan ekonomi, menghancurkan kebudayaan, menghancurkan semua lini yang ada di masyarakat tersebut. Maka berbanggalah Anda sebagai orang Islam yang mempunyai peradaban yang paling maju di dunia. Berbanggalah Anda sebagai orang Islam yang mempunyai ajaran yang paling toleran, paling bijaksana, dan paling benar menurut Al-Quran dan kitab kita yang kita yakini, kita percayai sepenuhnya. Tidak ada yang bisa kita ragukan sedikit pun dari itu semuanya. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ini mencerahkan. Dan mari kita tumbuhkan kembali ghirah-ghirah Islam kita. Jangan biarkan ada cecunguk-cecunguk yang tidak bertanggung jawab, berkomentar, melecehkan, dan lain sebagainya tentang agama kita. Dan tidak kalah pentingnya adalah kita yang berada hidup di Indonesia, di negara kesatuan Republik Indonesia, dengan landasan Bhinneka Tunggal Ika ini, kita hidup dengan berbagai macam ragam agama dan budaya di Indonesia. Agama Islam, Konghucu, Kristen, Katolik, Protestan, lain sebagainya. Kita sama-sama menjaga mereka, menjaga ketenangan mereka. Jangan sampai ada orang yang ingin membodohi mereka, menyerang dan melecehkan agama mereka. Karena di dalam Islam diajarkan bahwa jangan lecehkan dan jangan hina agama lain. Karena dengan menghina agama lain berarti menghina agama sendiri. Masih kurang toleran apa Islam? Baiklah, intinya kita sama-sama menjaga keutuhan dan kesatuan di Republik Indonesia ini, supaya kita bisa sama-sama mempunyai waktu yang cukup, waktu yang sangat istimewa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, damai, dan kita mendapatkan ridho darinya dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.